Selamat datang di catatan bawah tanah episode ke-34 yang berjudul Perangkap Kemajuan dan Jebakan Teknologi. Ini mungkin merupakan suatu pesan yang paling menusuk dan jujur, pesan yang menyuarakan rasa frustasi yang terpendam yang dirasakan banyak orang, tetapi tidak selalu dapat diungkapkan di dunia yang menjanjikan kemajuan tapi membuat kita semakin hampa. Diakui atau tidak, banyak orang benar-benar kehilangan koneksi dengan diri sendiri dan alam. Mereka bertahan demi segala sesuatu yang diciptakan secara artifisial oleh masyarakat modern. Apa yang akan Anda saksikan dalam video ini tidak hanya diagnosis masalah utama yang mendasari masalah dunia, tetapi juga upaya yang harus kita lakukan bagi perubahan transformatif yang potensial. Dalam video kali ini kita akan mengeksplorasi paradoks berbahaya di jantung peradaban modern, yaitu bahwa apa yang kita sebut kemajuan mungkin sebenarnya membawa kita menuju kehancuran. Inilah paradoks kemajuan. Semakin baik keadaan, semakin cemas dan putus asa kita semua. Bias dan asumsi yang salah yang kita semua bawa yang menyebabkan kita merasa bahwa keadaan jauh lebih buruk. Rasa putus asa yang tidak rasional telah menyebar ke seluruh dunia. Struktur dan permasalahan sosial yang semakin kompleks, perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin cepat, komunikasi dan distribusi barang yang semakin mudah, namun harus memakan biaya, perdamaian, dan keseimbangan yang semakin tidak menentu. Pembahasan kita mengenai paradoks kemajuan sebagian besar didasarkan pada pemikiran Ronald Wright tentang jebakan kemajuan yang dipaparkan dalam bukunya yang berjudul A Short History of Progress. Dalam buku tersebut, Wright mengungkapkan apa yang tampak seperti kemajuan seringkali menjadi bumerang. Ternyata kemajuan teknologi yang diikuti konsumsi berlebihan menyebabkan kerusakan ekologi yang mengancam masa depan umat manusia. Dalam bukunya, Wright menunjukkan beberapa akar penyebab dari hampir semua masalah pada masyarakat modern, serta memberikan wawasan tentang cara-cara untuk mengatasinya. Ronald Wright serta beberapa pemikir atau ilmuwan terkemuka di dunia juga menantang kita untuk mengatasi jebakan kemajuan tersebut yang pernah menghancurkan peradaban masa lalu dan tertanam secara berbahaya dalam peradaban modern kita saat ini. Ronald Wright menggunakan ilustrasi peradaban yang runtuh di Pulau Paskah, peradaban Sumeria dan kekaisaran Roma serta Maya, serta contoh-contoh dari zaman batu untuk melihat kondisi apa yang menyebabkan kejatuhan masyarakat tersebut. Dia meneliti makna kemajuan dan implikasinya bagi peradaban, baik di masa lalu dan masa kini, dengan menyatakan bahwa abad ke-20 merupakan masa pertumbuhan paling pesat populasi manusia, konsumsi dan teknologi yang kini telah memberikan beban yang tidak berkelanjutan pada semua sistem alam. Perangkap kemajuan ini dialami oleh masyarakat manusia modern dalam mengejar kemajuan melalui kecerdikan manusia, dan mereka secara tidak sengaja memperkenalkan masalah yang tidak dapat mereka selesaikan karena takut akan kerugian jangka pendek dalam status, stabilitas, atau kualitas hidup. Hal ini akan menghalangi kemajuan masyarakat lebih lanjut dan terkadang bisa menyebabkan keruntuhan suatu masyarakat. Istilah jebakan kemajuan sejatinya telah digunakan setidaknya sejak tahun 1975 ketika surat kabar Times Daily dari Florence, Alabama memuat sebuah artikel mengenai pemerintah Brasil yang terjebak antara pembangunan ekonomi dan kesehatan ekologi pada tanggal 8 Mei. Satu dekade kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1985, sebuah artikel yang ditulis oleh James David Barber untuk The Brazilian Times memuat istilah tersebut. Istilah ini kemudian mendapat perhatian setelah sejarawan dan novelis Ronald Wright menerbitkan buku pada tahun 2004 dan merilis seri ceramah Messi A Short History of Progress, di mana ia menggambarkan sejarah dunia yang di dalamnya memuat serangkaian jebakan kemajuan. Dengan versi film dokumenter dari buku Wright, Surviving Progress, yang didukung oleh Martin Scorsese,
konsep ini memperoleh pengakuan yang lebih luas. Meskipun idenya bukan hal yang baru, Wright mengidentifikasi masalah utamanya sebagai masalah skala dan kemauan politik. Menurutnya, kesalahan yang sering terjadi adalah mengekstrapolasi dari apa yang tampaknya berjalan baik dalam skala kecil ke skala yang lebih besar, yang menguras sumber daya alam dan menyebabkan degradasi lingkungan. Implementasi skala besar juga cenderung mengalami penurunan hasil. Ketika kelebihan populasi, erosi, emisi gas rumah kaca, atau konsekuensi lainnya menjadi jelas, masyarakat menjadi tidak stabil. Dalam perangkap kemajuan, mereka, para pemimpin negara dan para pemimpin perusahaan internasional yang berada di posisi berwenang, tidak mau membuat perubahan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup di masa datang. Untuk melakukannya, mereka harus mengorbankan status dan kekuasaan politik ekonomi mereka yang saat ini berada di puncak hierarki. Mereka mungkin juga tidak dapat memperoleh dukungan publik dan sumber daya ekonomi yang diperlukan, bahkan jika mereka mencoba. Peradaban global saat ini telah meliputi planet ini sedemikian rupa sehingga tidak ada sumber daya baru yang terlihat. Wright menyimpulkan bahwa jika tidak dihindari dengan cara lain, keruntuhan akan terjadi dalam skala global. Jika atau ketika itu terjadi, krisis ekonomi saat ini, masalah populasi dan perubahan iklim global menunjukkan adanya saling ketergantungan ekonomi dan ekologi antar negara di dunia ini. Masalah ini memiliki akar sejarah yang dalam. Mungkin bermula dari asal-usul kehidupan di bumi ini 3,8 miliar tahun yang lalu. Pada akhir masa Pleistosen, teknik perburuan yang lebih baik di daerah yang rentan menyebabkan kepunahan banyak spesies mangsa yang besar. Hal tersebut menyebabkan populasi yang besar tidak memiliki persediaan makanan yang memadai. Dan satu-satunya alternatif yang tampak adalah pertanian, yang ternyata justru merupakan sebuah perangkat kemajuan. Kemajuan pertanian menyebabkan salinitas, pengundulan hutan, erosi, dan perluasan kota, yang menyebabkan penyakit dan kekurangan gizi. Hampir semua bidang teknologi terbukti dapat menjadi perangkap kemajuan, seperti contoh dalam dunia kedokteran, dan kemungkinan responnya yang tidak memadai terhadap kelemahan praktek pertanian berdensitas tinggi. Edward Jenner dalam bukunya Why Think Bite Back yang terbit tahun 1997 memperkenalkan dan menjelaskan istilah revenge effect alias efek balas dendam. Gagasannya adalah sebagai berikut. Setiap kemajuan teknologi membawa kepada konsekuensi yang bersifat paradoksal dan tidak diniatkan. Kemajuan teknologi dimaksudkan untuk kebaikan umat manusia, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Konsekuensi buruk ini bagaikan sebentuk balas dendam kepada manusia karena keseimbangan ekosistem alam terganggu. Contohnya ialah pemakaian pestisida yang semula dipakai untuk mematikan hama tanaman. Sebagian petani beranggapan semakin banyak pestisida digunakan, semakin baik hasilnya. Bahkan sebagian petani menambahkan bahan lain sehingga sisa-sisa residu pestisida ini tidak mudah larut dalam air. Akibatnya residu pestisida pada hasil panen makin meningkat dan kemudian membahayakan manusia yang memakannya. Tanner juga mengatakan bahwa teknologi bukan mengurangi kerja manusia, melainkan justru menuntut kerja dan kewaspadaan yang lebih banyak. Untuk setiap persoalan akut yang terpecahkan, suatu persoalan kronis akan muncul menggantikannya. Ia mencontohkan efek pemakaian tenaga nuklir di Jepang. Persoalan baru ini biasanya juga lebih sukar untuk diatasi. Akibatnya demi keselamatan manusia kita dituntut untuk semakin waspada. Efek balas dendam menurut Tanner tidak sama dengan efek samping. Jika perawatan kemoterapi untuk kanker menyebabkan kebotakan, maka ini bukan efek balas dendam. Tapi jika perawatan ini justru menyebabkan kanker lain, inilah yang disebut sebagai efek balas dendam. Efek balas dendam terjadi karena struktur baru, alat baru, dan organisme baru bereaksi dengan cara yang tidak bisa kita ramalkan.
Harus kita akui, teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia modern. Kemajuan teknologi yang besar telah membawa banyak manfaat bagi banyak orang. Tetapi di balik kemajuan ini ada dampak negatif yang perlu untuk dipertimbangkan. Kita bisa lihat seiring berjalannya waktu, teknologi terus berkembang dengan cepat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan ini. Pertama, permintaan konsumen yang tinggi terhadap inovasi teknologi mendorong produsen untuk terus berinovasi dan menghasilkan produk baru. Selain itu, persaingan di pasar global juga mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan produk mereka agar tetap relevan. Itulah yang menyebabkan terjadinya jebakan teknologi. Jebakan teknologi merujuk pada suatu situasi di mana kita terlalu bergantung pada teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seiring dengan perkembangan pesat teknologi, kita menjadi lebih tergantung pada teknologi untuk hampir semua aspek kehidupan kita. Teknologi telah menciptakan dampak negatif dalam beberapa aspek kehidupan kita seperti kesehatan, pendidikan, dan hubungan sosial. Penggunaan yang berlebihan dan tidak tepat dari teknologi dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan kita. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar komputer atau smartphone dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti sakit punggung, masalah penglihatan, dan sindrom mata kering. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat mengganggu tidur kita. Blue light yang dipancarkan oleh layar teknologi dapat menghambat produksi hormon melatonin yang penting untuk tidur yang baik. Kita juga dapat melihat bagaimana perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan. Di satu sisi, teknologi telah memudahkan akses terhadap informasi dan sumber belajar. Namun, kecenderungan penggunaan teknologi yang berlebihan di dunia pendidikan juga menciptakan dampak negatif. Banyak siswa yang lebih tertarik pada gadget dan permainan online daripada belajar. Ini dapat mengganggu konsentrasi dan kinerja akademik mereka. Perkembangan teknologi juga telah mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Jika kita tidak berhati-hati, teknologi dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan sosial kita. Banyak orang yang lebih suka berkomunikasi melalui pesan teks atau media sosial daripada menghadapi orang secara langsung. Ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan masalah dalam hubungan personal. Sangat jelas bagaimana kecepatan kemajuan teknologi telah mempengaruhi ruang, waktu, dan masyarakat serta budaya. Semakin cepat teknologi berkembang, maka akan semakin cepat informasi dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku manusia. Kemajuan teknologi telah mempengaruhi peningkatan kecepatan transportasi dan komunikasi yang dapat menciptakan kompresi waktu ruang. Jarak fisik tidak menjadi hambatan bagi satu wilayah dengan wilayah lainnya untuk saling berhubung. Perubahan yang cepat dan dramatis ini juga telah meningkatkan konsumerisme di dalam masyarakat. Hal ini mempengaruhi sudut pandang, budaya, tanda, ruang, dan waktu, sehingga manusia tidak lagi dibatasi oleh jarak geografis dan waktu tempuh. Seolah dunia seperti dilipat. Distribusi dan pengiriman barang produksi menjadi sangat tinggi ke berbagai tempat dan langsung ke konsumen. Hal inilah yang akan memicu peningkatan atau percepatan volume sampah kemasan yang akan menjadi residu di suatu wilayah. Diduga konsumsi cepat sebagai suatu perilaku yang sengaja diciptakan dengan tujuan agar konsumen akan selalu tergoda untuk mendapatkan barang-barang baru yang diinginkan, yang dianggap lebih up-to-date dan fashionable serta dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya. Sehingga tidak jarang konsumen akan gonta-ganti alat elektronik, otomotif, pakaian, perabot, dan lain sebagainya. Produk yang lama digantikan dengan produk yang baru sehingga berakhir di tempat sampah. Salah satu wujud dari konsumerisme modern mengenai konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa yang cepat, murah, dan mudah diakses. Fast consumption sering dikaitkan dengan produk-produk yang bersifat sekali pakai atau cepat usang. E-commerce memberikan ruang kepada konsumen untuk memperoleh barang dalam waktu yang lebih cepat dan harga yang lebih murah. Hal tersebut mendorong terjadinya peningkatan konsumsi barang dan jasa. Barang-barang yang dibeli akan lebih banyak menghasilkan sampah kemasan dan kemasan sampah yang dibuang.
Para produsen telah mengimplementasikan suatu konsep brain obsolescence, yaitu suatu strategi yang digunakan untuk merancang agar suatu produk yang saat ini diciptakan disebarluaskan melalui pasar hingga sampai ke tangan konsumen. Barang-barang baru yang sampai ke tangan konsumen tersebut memang didesain agar memiliki lini masa, sehingga tidak tahan lama, cepat usang, dan tertinggal. Kondisi ini akan menghantarkan para konsumen untuk membeli barang konsumsi baru untuk menggantikan barang konsumsi lama yang pernah mereka beli. Sebuah paradok ironis yang absurd. Kita diajarkan dan didorong oleh sistem untuk menjadi konsumen, dan pada saat yang sama kita disalahkan karena merusak planet ini dengan konsumerisme kita. Semua pembahasan itu mengingatkan pada sebuah konsep yang disebut sebagai planetary boundaries. Planetary boundaries atau batasan planet merupakan kerangka kerja untuk menggambarkan batasan dampak aktivitas manusia terhadap sistem bumi. Di luar batasan ini, lingkungan mungkin tidak dapat terus mengatur dirinya sendiri. Ini berarti sistem bumi akan meninggalkan periode stabilitas Holocene di mana masyarakat manusia berkembang. Kerangka kerja ini didasarkan pada bukti ilmiah bahwa tindakan manusia, terutama tindakan masyarakat industri sejak revolusi industri, telah menjadi pendorong utama perubahan lingkungan global. Menurut kerangka kerja tersebut, melanggar satu atau lebih batas planet dapat merusak atau bahkan membawa bencana karena risiko melewati ambang batas yang akan memicu perubahan lingkungan yang tidak linier dan tiba-tiba dalam sistem skala benua hingga skala planet. Terdapat 9 batasan planet. Yang pertama adalah perubahan iklim, yang kedua adalah polusi udara, dan yang ketiga penipisan ozon stratosfer. Yang keempat, pengasaman air laut. Dan yang kelima, penggunaan air tawar global yang berlebihan. Yang keenam, perubahan sistem lahan. Dan yang ketujuh, aliran biogeokimia dalam situs nitrogen. Yang kedelapan, polusi kimia. Dan yang terakhir, erosi integritas biosfer.